Salam saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita awali hari ini dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita mulai dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini, terima kasih untuk kehidupan, untuk semua apapun yang Tuhan izinkan kami alami saat ini. Karena kami percaya semuanya boleh mendatangkan kebaikan, dan kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan tuntunan. Hari ini akan kami lewati bersama dengan Tuhan, dengan tuntunan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk merenungkan kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan saya ambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, Petrus menutup suratnya ini dengan mengulangi kembali apa yang dia sampaikan di awal suratnya, yaitu nasihat untuk bertumbuh. Paulus mau jemaat mengalami pertumbuhan rohani. Nah, pernahkah saudara memikirkan sejak saudara percaya kepada Tuhan Yesus, apakah saudara sudah mengalami pertumbuhan atau tidak, atau stagnan atau mandek? Saudara, kita perlu menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya selama ini sudah mengalami pertumbuhan rohani sejak pertama kali saya mengenal Tuhan? Ini penting saudara, karena ayat-ayat Alkitab yang lain mendukung tentang pentingnya pertumbuhan ini. Di 2 Tesalonika 1 ayat 3, imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Makin bertambah, makin kuat, itu menandakan pertumbuhan. Dalam Kolose 1 ayat 10, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ada buah dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ada bertumbuh dalam pengetahuan. Dan masih banyak ayat yang lain tentunya yang mengajarkan untuk kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini menjadi indikasi kesehatan rohani kita. Karena semua yang hidup, apa saja yang hidup, membuktikan kesehatannya melalui pertumbuhan. Saya ada semai sayur-sayuran, saudara, ada cabai, tomat, sawi. Ya, dalam waktu yang sama, dari satu pak benih yang sama. Tetapi saya bisa melihat ada perbedaan, saya bisa membedakan mana yang sehat, mana yang tidak sehat, itu dari pertumbuhannya. Ya, ada sudah berapa minggu, ya segitu saja, tetapi ada yang sudah begitu cepat mengalami pertumbuhan, itu menandakan kesehatannya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa tahu tentang pertumbuhan rohani kita? Hasil seperti apakah yang bisa menjadi tolok ukur bagi kita? Nah, yang pertama, tolok ukurnya adalah ketika kita memiliki kerendahan hati yang lebih besar. Semakin seseorang itu mengenal Allah, maka dia akan semakin menyadari ketidaklayakannya di hadapan Allah. Ini akan membuat dia tidak menjadi orang yang sombong, tapi menjadi orang yang rendah hati. Semakin banyak kita mengenal Allah, kita belajar firman Tuhan, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Yang kedua, kasih yang makin bertambah kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, kita semakin mengagumi Allah, menyadari betapa besar kasihnya Allah itu kepada kita. Nah, saudara, itu akan membuat semakin besar sukacita kita di dalam Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita kita yang lebih daripada apapun. Sukacita kepada Tuhan. Ya, makanya kita akan rindu untuk selalu menyenangkan hatinya. Hidup dalam kekudusan yang semakin kuat dalam keinginan kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Yang ketiga, juga kasih kepada sesama semakin besar. Muncul beban untuk melayani sesama dan memberitakan Injil. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk mencapai pertumbuhan itu, kira-kira apakah ada sarana yang bisa membantu kita? Saudara, saya akan memberikan 3 hal
Ya, paling tidak ada 3 hal ini yang menjadi sarana. Yang pertama adalah saat teduh pribadi, yaitu berdoa secara pribadi, membaca Alkitab secara pribadi. Kita harus punya disiplin rohani, waktu teduh yang rutin kita lakukan. Kita hidup di zaman yang begitu sibuk saat ini, saudara. Banyak orang diburu waktu, seakan-akan 24 jam itu nggak cukup untuk sehari. Ya, banyak tuntutan yang diberikan kepada kita, pekerjaan, aktivitas hidup kita, belum lagi ditambah dengan tekanan-tekanan hidup. Maka seringkali apa yang kita korbankan, justru yang terpenting yang kita korbankan, yaitu waktu teduh kita bersama dengan Tuhan. Itu yang sering kita korbankan. Tapi kalau kita, saudara, mengambil keputusan, saya mau bertumbuh, harusnya kita tetap memprioritaskan waktu teduh ini. Ini jadi prioritas utama, karena kita mau mengalami pertumbuhan rohani. Ya, ini sarana yang pertama. Sarana yang kedua adalah ibadah dan persekutuan. Ibadah dan persekutuan adalah sumber yang umum untuk pertumbuhan rohani kita. Namun kadang-kadang, saudara, karena kita memang sudah rutin, kita lakukan itu dari kecil sampai hari ini, itu jadi kebiasaan, jadi rutinitas agamawi saja. Kadang-kadang itu membuat kita kemudian kehilangan akan esensi ibadah itu sendiri. Kita tidak menikmati dan menghayati persekutuan dengan Tuhan dan dengan tubuh Kristus. Ya, maka kita wajib untuk terus menjaga agar kita tidak menjadi ceroboh dan kehilangan esensi ibadah dan persekutuan. Saudara, ini adalah sarana yang umum yang Tuhan berikan. Maka jangan sia-siakan. Mumpung ada kesempatan, mari kita setia untuk beribadah dalam situasi pandemi saat ini. Kalau kita tidak bisa beribadah secara onsite, saudara harus ambil tekad, harus mengikuti ibadah secara online. Yang ketiga, sarana yang ketiga adalah komunitas atau persahabatan rohani. Saudara, ada ungkapan penyakit bisa ditularkan dari orang yang satu kepada orang yang lain, tetapi kesehatan tidak bisa. Ya, penyakit bisa ditularkan dari orang yang satu kepada orang yang lainnya, tetapi kesehatan itu tidak bisa ditularkan. Nah, saudara, maka penting sekali kita menyeleksi di mana kita akan membuat ikatan komunitas. Ya, firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita punya komitmen, kita mau mengalami pertumbuhan, maka milikilah komunitas di mana orang-orangnya itu pun ya juga punya komitmen yang sama, mau mengalami pertumbuhan. Ya, dalam komunitas yang kecil itu akan efektif sekali untuk terjalinnya persahabatan. Maka gereja perlu sekali ada komunitas-komunitas yang kecil supaya kelompok kecil ini menjadi persahabatan. Orang yang berani menegur, orang yang berani mengingatkan, orang yang peduli satu dengan yang lainnya untuk pertumbuhan, untuk visi yang sama. Ada persaudaraan yang semakin kuat. Ya, saudara, bukan berarti lalu kita tidak boleh bergaul secara dengan yang lain, ya orang-orang di luar sana. Tidak. Tetapi kalau kita mau mengalami pertumbuhan, kita harus punya komunitas rohani, sahabat-sahabat rohani yang membantu kita, yang menolong kita, dan kita juga menolong mereka untuk mengalami pertumbuhan. Untuk itu mari kita tetapkan hati kita. Jika saudara mau mengalami pertumbuhan rohani, maka manfaatkan sarana-sarana, paling tidak ada 3 sarana tadi. Saat teduh, ibadah dan persekutuan, lalu komunitas, sahabat rohani. Ya, saudara, memang dalam kehidupan berkomunitas, ya lewat sarana-sarana tadi, persekutuan, kadang-kadang ada suatu ketika membuat kita tidak nyaman.
ada terjadi gesekan dan lain sebagainya. Ada firman Tuhan yang begitu keras menyinggung kita. Tetapi ingatlah kata-kata firman Tuhan ini. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bila Allah mengoreksi kita, baik melalui khotbah, renungan firman Tuhan, atau teguran dari sahabat rohani kita, sesama jemaat kita, maka kita ingat ya bahwa ini ada sesuatu yang Tuhan izinkan untuk dimaksud mendidik kita supaya kita mengalami pertumbuhan. Ada teguran, ya, ada koreksi, ada ujian. Ya, kita dipertemukan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita karakternya, untuk menguji kita, untuk mendidik kita supaya kita mengalami pertumbuhan. Jadi nikmatilah dan tetaplah bersemangat dan selamat mengalami pertumbuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan hari ini, dan kami rindu semua kami yang mendengar firman Tuhan pagi ini. Kami semua punya tekad yang sama untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, mengalami pertumbuhan rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami boleh memanfaatkan sarana-sarana anugerah yang Tuhan sudah sediakan untuk kami tidak sia-siakan. Tolonglah berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami boleh berkomitmen dan menjalankan komitmen kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.